Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini saya atas nama Muhammad Hidayat Nur Zulfikri Febrian, seorang mahasiswa YIN dengan NIM 12401131 kelas 1E prodi Pendidikan Agama Islam jurusan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Akan menjelaskan tentang apa itu pantun. Baik, apa itu pantun? Pantun adalah secara pengertiannya ya, secara definisinya, pantun merupakan jenis puisi lama yang terdiri atas 4 baris dalam satu bait. Pola rimanya adalah AB, AB. Dengan 2 baris pertama disebut sampiran dan 2 baris terakhir merupakan isi. Sampiran biasanya berisi tentang gambaran alam atau fenomena yang tidak langsung berkaitan dengan isi, tetapi berfungsi untuk membangun sebuah suasana atau rima. Sedangkan isi di sisi lain menyampaikan pesan, nasihat atau perasaan atau yang biasa kita sebut dengan isi pantun. Isi daripada pantun ini apa? Kemudian, bagaimana pantun tercipta? Ataupun bisa kita jelaskan apa asal usul dan sejarah pantun. Pantun ini berasal dari tradisi lisan masyarakat Melayu yang sudah ada sejak sebelum masuknya pengaruh tulisan. Sebagai sebuah tradisi lisan, pantun diwariskan secara turun-temurun melalui interaksi sosial seperti dalam upacara adat, pernikahan, permainan rakyat, hingga percakapan hari-hari. Nah, kalau kita telah lebih lagi, sebenarnya pantun ini yang merupakan tradisi lisan masyarakat Melayu bukan hanya terjadi di Kalimantan, tetapi juga terjadi umumnya di wilayah Borneo seperti Malaysia, Brunei, dan Singapura. Kata pantun sendiri diperkirakan berasal dari bahasa Jawa kuno tuntun yang berarti menyusun atau mengatur. Hal ini mencerminkan sifat pantun sebagai sebuah rangkaian kata yang rapi dalam bentuk bait-bait yang berirama. Secara pantun erat kaitannya dengan budaya masyarakat agraris di Nusantara dalam kehidupan sehari-hari. Pantun digunakan untuk menyampaikan pesan moral, adat istiadat, dan kearifan lokal. Keberadaan pantun sebagai bagian dari tradisi lisan memungkinkan masyarakat kuno untuk menghafal dan mewariskan nilai-nilai budaya dari generasi ke generasi. Seiring waktu, pantun ya mengalami banyak perkembangan. Contohnya di era pratulisan, pantun itu muncul sebagai sebuah bagian dari tradisi lisan yang hidup dalam interaksi sosial, sebagaimana yang sudah saya jelaskan tadi, seperti upacara adat, permainan rakyat, pernikahan, dan percakapan sehari-hari. Pada masa ini, pantun diungkapkan secara spontan dan tidak tercatat dalam bentuk sebuah tulisan. Nah, pada masa pengaruh Hindu dan Buddha, pantun mulai dipengaruhi oleh ajaran-ajaran Hindu, Buddha yang memperkaya isi dan tema pantun. Misalnya, nilai-nilai tentang karma, harmoni alam, dan spiritualitas yang sering ditemukan dalam pantun-pantun kuno. Di era masa Islam, Islam ini membawa sebuah pengaruh besar pada perkembangan pantun di Nusantara. Pantun mulai digunakan untuk menyampaikan ajaran agama seperti nilai-nilai ketuhanan, etika, dan kehidupan bermasyarakat. Tema-tema religius semakin sering muncul dan pantun menjadi alat dakwah yang efektif. Sehingga dakwah ini menggunakan pendekatan budaya. Nah, di zaman kolonial, pantun tidak hanya digunakan oleh masyarakat lokal, tapi juga mulai dikenal oleh orang-orang Eropa. Beberapa sastrawan kolonial mencatat pantun dalam karya-karya mereka, sehingga bentuk sastra ini mulai terdokumentasi. Salah satu contoh publikasi pantun dalam Hikayat Hang Tuah dan salah satu contoh adalah publikasi pantun dalam Hikayat Hang Tuah dan karya sastra Melayu lainnya. Dan di masa sekarang ya, pantun ini mulai diajarkan di sekolah-sekolah sebagai bagian dari pendidikan sastra Melayu. Pantun juga digunakan dalam seni pertunjukan seperti teater tradisional, musik, dan juga tari. Dalam masyarakat urban, pantun tetap hidup melalui berbagai bentuk adaptasi, seperti pantun humor dan pantun dalam media digital. Dan yang lebih hebatnya lagi ya, pantun ini diakui oleh UNESCO pada tahun 2020
Pantun resmi diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya tak benda dunia. Pengakuan ini menegaskan pentingnya pantun sebagai bagian dari identitas budaya Melayu dan sebagai identitas budaya Melayu, khususnya di Borneo. Dan pelestarian dan signifikansi pantun dalam sejarah budaya ini gimana? Jadi ya pantun ini bukan hanya sebagai sebuah hiburan ya, tetapi juga menjadi sebuah cerminan perjalanan sejarah masyarakat Nusantara. Dia menjadi alat komunikasi, ekspresi, seni, sarana pendidikan yang mencerminkan perubahan zaman dalam konteks sejarah. Pantun ini menunjukkan bagaimana masyarakat Melayu mengolah bahasa dan budaya untuk menciptakan harmoni antara tradisi dan modernitas. Sejarah panjang pantun membuktikan bahwa tradisi lisan ini mampu bertahan dan beradaptasi di tengah dinamika zaman. Dengan pengakuan internasional dan berbagai upaya pelestarian, pantun diharapkan tetap menjadi bagian integral dalam kehidupan masyarakat Nusantara dan warisan budaya dunia. Terus, apa keunikan pantun nih sebagai sebuah tradisi lisan yang membedakan pantun itu beda dengan tradisi-tradisi lisan yang lain? Jadi, pantun ini dia punya sifat yang lebih luas dalam penyampaiannya. Pantun itu bisa diciptakan secara spontan sesuai konteks dan situasi. Nah, dan pantun ini juga bisa jadi sebuah sarana interaksi sosial. Proses pantun kan, biasanya kan kalau ada orang pantun-pantunan itu kan namanya berbalas pantun. Ya, itu melibatkan dialog yang menciptakan kedekatan emosional. Dan juga sebagai sebuah kearifan lokal ya, pantun ini mengandung idiom, peribahasa, dan metafora khas budaya setempat. Biasanya seperti itu. Lalu, eh, apa ciri-ciri pantun? Ya, ciri-ciri pantunnya tadi dia yang sudah saya jelaskan tadi dia iramanya tuh ABAB, sampiran pertama sampiran itu dia eh, biasanya jadi sebuah pendahuluan, pastinya jadi pendahuluan dan isinya itu ada di bait terakhir. Dia 4 baris dalam satu bait. Contohnya eh, apa ya? Sorong papan, tarik papan, buah 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 karanji dalam perahu. Disuruh mak astaga, ya nggak tahu pokoknya itulah intinya lah. Terus apa peran pantun? Ya peran pantun tadi menjadi sarana interaksi sosial sebagaimana yang sudah saya jelaskan tadi. Hal yang unik dari pantun adalah keluasannya yang saya tadi sudah jelaskan dan mungkin eh kita akan memasuki bagaimana kita melestarikan pantun. Jadi bagaimana kita melestarikan pantun itu bisa kita atur dalam pendidikan, ya kita mengadakan sebuah festival tentang pantun, tentang kebudayaan nasional, tradisional. Lalu kita terapkan juga dalam sistem kurikulum tadi. Kita jadikan sebuah kebiasaan atau sebuah acara yang sesuai dengan konteks pantun pastinya. Dan mungkin ini aja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Dan jikalau ada kritik dan saran, boleh silahkan taruh di komen. Sebagai penutup, eh, saya ingin menyampaikan sebuah pantun. Soro papan tarik papan, buah keranji dalam perahu. Cukup cukup terima kasih dan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.